Yo, halo semuanya, kembali lagi di channel Pixel Dev. Pada video kali ini kita masih berada di dalam series HTML dasar, dan di video kali ini kita akan mempelajari yang namanya form. Yang lebih tepatnya kita akan memakai beberapa input types pada form nantinya ya. Nah, jadi biasanya kalau di kehidupan kita sehari-hari itu, ketika kita mengisi sebuah form atau sebuah formulir, itu kita akan mendapatkan sebuah kertas ya, kemudian kita isi. Misalnya ada tulisan nama, kemudian kita isikan dengan nama kita, kemudian ada alamat misalnya, ada jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Nah, itu kalau kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, nantinya kertas formulir itu kita kasihkan lagi kepada orang yang bersangkutan untuk diproses. Misalnya di sini saya ingin mendaftarkan nama saya untuk membuka kartu ATM ya. Jadi saya pergi ke teller, kemudian teller ngasihkan kertas registrasi, kemudian ketika sudah selesai saya isikan, saya kembalikan lagi kertas registrasinya itu tadi kepada teller. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada timbal baliknya. Nah, kalau di HTML sendiri, kalau sebuah form, itu ada beberapa tag yang bisa kita buat lagi di dalamnya. Misalnya ada tag input, label, button, text area, dan select. Input ini misalnya ada tulisan nama atau username misalnya. Username, kemudian ada kotak itu kan. Nah, itu kotak itu disebut dengan input. Ada juga label, label tadi yang tulisan username itu, kemudian button misalnya button submit, kemudian ada text area ini misalnya seperti kita memasukkan alamat, itu kan panjang alamatnya, jadi itu dimasukkan di text area bukan input ya. Kalau input biasanya hanya sebaris, kalau ini terdiri dari beberapa baris, kemudian ada juga select. Nah, di video kali ini kita akan membahas dua dulu ya, yang input dan label. Jadi button, text area, sama select mungkin di video selanjutnya. Nah, kalau ingin membuat sebuah tag form itu kita buat dulu. Kita definisikan terlebih dahulu tag formnya, kemudian kita buat misalnya di sini input type text. Nah, untuk atribut type ini tidak usah kalian khawatirkan dulu ya, karena kita akan bahas di video kali ini. Nah, misalnya type text kira-kira outputnya akan seperti ini. Misalnya ini yang untuk username ya. Jadi kita buat tulisannya username. Sebenarnya kita bisa membuatnya tanpa label ya. Jadi langsung username, tapi label ini akan saya tunjukkan nanti apa kelebihannya kalau kita pakai label. Nah, kalau kita buat username, outputnya kira-kira akan seperti ini. Nah, satu lagi misalnya kita yang buat input type password, kemudian labelnya password, kira-kira akan seperti ini tampilnya ya. Nah, jadi itu untuk membuat sebuah form ya. Nah, tapi juga kalian di sini, ketika kalian tidak membuat sebuah tag form, form buka, form tutup, nantinya akan tampil juga tampilan seperti ini. Tapi itu tidak akan ada actionnya. Seperti yang saya bilang pada contoh sebelumnya, ketika kita mengisi data di registrasi buka kartu ATM, itu setelah kita isi datanya, kita kasihkan lagi datanya tersebut ke teller untuk diproses. Nah, itu juga di form ini. Ketika kalian tidak membuat tag buka, tag tutup form, nanti datanya itu tidak dikirimkan lagi ke teller. Nah, kira-kira seperti itu ya. Memang bisa tampil seperti ini, tapi cuma bisa kalian isi dan tidak bisa kalian berikan lagi ke teller untuk diproses. Kira-kira seperti itu. Mungkin nanti yang untuk pembahasan lebih lanjutnya, ini kita belajar di PHP. Nah, pada video kali ini kita akan membahas input types ya. Jadi, kalau kita membuat tag input, itu ada attribute type, ada beberapa di sini. Di video kali ini kita akan membahas 4. Jadi ada text dan password. Misalnya di sini ada username, kemudian password. Nah, di sini ada teks. Kalau yang username itu teks, yang password ini password ya. Kalau username misalnya ABCD, maka kelihatan tulisan ABCD. Kalau yang password, kalau kita tulis ABCD, maka akan bulat-bulat ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang username dan password ini adalah label ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah checkbox. Nah, kalau checkbox ini kita bisa memilih banyak pilihan ya. Misalnya di sini ada label misalnya, pelajaran yang sudah kalian kuasai misalnya. Nah, kalian centang dua ini, HTML dan CSS. Bisa juga kalian centang JavaScript. Nah, kira-kira seperti itu, kalian bisa memilih banyak pilihan. Nah, kalau radio button itu kebalikannya. Jadi, kalian hanya bisa memilih satu pilihan di antara banyak pilihan. Misalnya di sini jenis kelamin, male atau female. Jadi, kalau kalian pilih male, kalian nggak bisa milih female. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pada video kali ini, tujuan kita adalah membuat output seperti ini. Jadi, ada label username, ada input, password, ada input lagi, ada uh, radio button, kemudian ada checkbox ya.
Nah, langsung kita implementasikan saja kepada codingan ya. Silakan kalian buka Microsoft Visual Studio Code kalian. Oke, seperti biasa di sini kita buat dulu file baru, new file, kemudian saya buat namanya form.html, Ctrl B, kemudian buat tanda seru, enter, ganti titelnya menjadi belajar form, misalnya belajar form. Kemudian di sini, nah sebelum kita mulai lanjutkan ngoding, kita buka dulu ininya ya. Kita open with live server. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah open ya. Oke, saya ke kanankan di sini. Nah, di sini atur posisinya. Nah, mungkin di sini saya hidupkan word wrap-nya biar rapi codingannya. Nah, pertama, kalau kita ingin membuat sebuah tag form, biasanya kita membuat form ya. Form dulu. Oke, klik enter. Nah, di sini action-nya tidak usah kalian khawatirkan. Kalian hapus juga bisa untuk atribut action karena belum kita perlukan untuk di video HTML dasar ini. Kemudian yang selanjutnya kita ingin membuat tampilan seperti ini ya. Jadi ada username, password, kemudian ada radio button dan checkbox. Nah, pertama yang username. Berarti kita membuat input dulu ya, input. Oke, type-nya text ya. Oke, kita Ctrl S dulu. Nah, ada ya seperti ini kira-kira tampilannya. Jadi kalian bisa ngetikkan sesuatu di sini. Nah, itu yang untuk input type text. Nah, kemudian kita buat label di sini. Label, misalnya di sini kita buat username. Username. Nah, tampil ya, username, ada kotaknya di sini. Nah, itu untuk yang label sama input. Tapi kan kalau di sini kita harus ngeklik ini ya. Klik ini, baru kemudian bisa kita ngetikkan sesuatu. Nah, jadi kalau di tag label ini, kelebihannya daripada teks biasa, sebenarnya ini kalau saya buat username saja bisa. Username. Ctrl S. Nah, itu bisa ya. Tanpa membuatnya di tag label. Jadi kalau kita membuat tag label ini yang lebih powerfulnya adalah kita sudah disediakan atribut for. Misalnya for-nya ini saya isikan uname ya, uname. Kemudian Ctrl S. Oke, di sini di input kita kasih sebuah atribut yaitu ID sama dengan uname misalnya. Uname. Ctrl S. Nah, ketika kita klik di sini, itu akan otomatis bisa kita ngisi ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan kita harus ngeklik di sini baru bisa ngisi. Nah, kalau yang di sini kalau kita pakai tag label, for-nya uname, kemudian ID-nya uname juga. Jadi ada hubungan antara label dan input ini. Kalau kita klik di sini, nah itu bisa ya kita memasukkan sesuatu. Oke, itu kelebihan tag label. Kemudian yang kedua, kita buat BR dulu untuk buat baris baru. Kita copy saja yang ini, karena sama ya, untuk password sama saja. Cuman beda type-nya di sini password. Kemudian di sini mungkin for-nya untuk password. Untuk password, pass, dan di sini untuk pass juga. Jadi kalian pastikan ya, for dan ID ini harus sama, biar ada hubungan antara label dan input. Nah, di sini saya ganti tulisannya menjadi password. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, kalau di sini saya buat, nah itu sudah bulat-bulat ya. Itu yang kedua adalah password. Yang ketiga, kita ingin membuat sebuah radio button ya. Oke, di sini kita lanjut lagi, kita buat BR. Kemudian radio button itu adalah bagian dari input ya. Karena di video kali ini kita khusus membahas input types ya. Jadi kita buat lagi input, type-nya berarti radio. Kalian tidak usah buat radio button, karena di HTML itu type-nya adalah radio. Oke, kalian Ctrl S lagi. Nah, di sini sudah muncul ya sebuah radio button. Nah, misalnya di sini saya buat yang di sini adalah kita kembali dulu ke PowerPoint tadi. Ada pria wanita ya. Oke, di sini kita buat pria misalnya, pria. Kemudian Ctrl Shift D. Di sini wanita, wanita. Oke. Nah, di sini ada permasalahannya kalau kita hanya membuat input type seperti ini. Jadi ada permasalahannya seperti apa? Kalau kita klik di pria, itu akan ada bulatan biru seperti ini. Tetapi kalau kita klik di wanita juga ada bulatan biru. Nah, untuk mengatasinya itu kita bisa menambahkan atribut name. Kita buat name sama dengan misalnya JK atau jenis kelamin ya. Oke, di sini saya kopikan juga yang atribut ini ke bawah. Oke, kalau kita Ctrl S,
Kita refresh di sini kalau saya memilih pria, kalau di sini wanita. Nah, jadi hanya satu pilihannya ya, dia ya. Nah, jadi name ini fungsinya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk checkbox ya, kalian buat BR lagi di sini, kemudian di sini buat input, types-nya adalah checkbox. Oke, Ctrl S. Nah, udah ada ya. Di sini checkbox. Oke, di sini mungkin HTML kita buat. Kemudian Ctrl Shift D, Ctrl Shift D lagi, di sini CSS, dan yang di sini adalah JavaScript. Ctrl S. Nah, kira-kira seperti ini outputnya ya. Ada username, ada password. Kalau kita klik username di sini bisa ngetikkan sesuatu. Kalau kita klik password juga bisa ngetikkan sesuatu. Di sini ada checkbox, bisa pilih pria atau wanita. Di sini ada di sini ada radio button ya. Di sini ada checkbox. Kita bisa memilih banyak pilihan. Nah, mungkin itu saja di video kali ini. Video singkat mengenai input type pada form. Semoga bermanfaat. Terima kasih.